Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Materi ini ada di Matematika SMP kelas 8. Kita membahas tentang kurikulum 2013. Apa saja akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan mengidentifikasi barisan aritmatika. Yang kedua dan ketiga, kita akan membahas dua contoh di sini tentang barisan aritmatika. Oke, kita mulai saja. Untuk mengidentifikasi barisan aritmatika, kita lihat di sini ada barisan 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jika kita lihat di sini penambahannya adalah penambahan yang stabil atau konstan. Mereka ini untuk menemukan atau mendapatkan barisan selanjutnya itu ditambah 2 terus. Jadi 3 ke 5 ditambah 2, ditambah 2, 7, ditambah 2, 9, ditambah 2, 11, ditambah 2, 13. Nanti untuk menentukan suku selanjutnya berarti kita tambah 2 lagi. Oke, nanti dari barisan di atas diketahui suku pertamanya simbolnya itu U1 sama dengan 3. Suku pertama itu yang di barisan pertama ini ada bilangannya itu 3. Jadi 3 itu adalah suku ke-1 atau U1. U1-nya 3. Suku keduanya U2 5. Suku ketiga U3 7 dan seterusnya. Oke, jadi nanti di sini diketahui ada simbol A. A itu sama dengan U1-nya. Di sini U1-nya sama dengan 3. Jadi A-nya 3. Kemudian beda, B itu selisih atau simbolnya B ya. Oke, B itu didapat dari paling mudah itu caranya U2 dikurang U1. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Atau bisa juga 7 dikurang 5, 9 dikurang 7, 11 dikurang 9. Atau jadi beda ini adalah proses yang sama untuk menuju ke suku berikutnya, yaitu ditambah dengan 2. Ya, nanti kita bisa lihat di sini rumus suku ke N. Rumus suku kesekian. Di sini rumusnya UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Oke, contohnya misalkan tentukan suku ke-100 barisan di atas. Diketahuinya di sini A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2 dari yang barisan yang di atas ini ya. Suku pertamanya A-nya 3, B-nya selisihnya adalah 2. Jadi kita masukin dengan rumus UN ini N-nya yaitu 100, A-nya yaitu 3, B-nya yaitu 2. Jadi UN berarti U100 sama dengan A-nya diganti 3 ditambah N-nya diganti 100 dikurang 1, B-nya 2. Nah, ini dalam kurung kita operasionalkan dulu 100 dikurang 1, 99 dikali 2, 198. Kemudian hasilnya ditambah dengan 3, jawabannya 201. Jadi suku ke-100 barisan di atas adalah 201. Oke, seperti itu. Jadi kalau cara biasa bisa aja kita tambahin 2 terus sampai suku ke-100. Jadi kalau di sini suku pertamanya 3, keduanya 5, ketiganya 7, terus 9, 11, 13, maka nanti setelah 13 itu akan ada 15 ya. Karena ditambah 2 lagi, kemudian 17, kemudian 19, terus 21, kemudian 23. Nah, jika mau dibuktikan bisa sampai suku ke-100. Nah, suku kedua ini suku ke satunya kan 3, 5, kedua 7, kelima ke suku keduanya ya 5, suku ketiganya 7, keempatnya 9, kelimanya 11, keenamnya 13, ketujuh, suku ketujuh 15 dan seterusnya. Nah, nanti bisa dicari. Nanti suku ke-100-nya nanti akan ditemukan yaitu 201. Ya, seperti itu identifikasi dari barisan aritmatika. Oke, kita lanjut ke contoh yang pertama. Di sini kita ingin memperhatikan pola bola di bawah. Jadi ada bola di pola pertamanya itu sebanyak 1. Pola kedua ada bola 3. Pola ketiga ada bolanya sebanyak 5. Pola keempat ada 7 bola. Nah, nanti kita bisa
mencari rumus banyak bola pada pola ke N. Pada pola ke N itu ada berapa banyak bola? Itu rumusnya ya, tapi rumusnya. Nah, nanti di sini baru banyak bola pada pola ke 500 ditanyanya. Oke. Di sini jika banyak bola dibuat barisan, yang pola pertama itu ada 1 buah bola. Pola kedua 3, pola ketiga 5, pola keempat 7 dan seterusnya. Nah, di sini diketahui A-nya atau suku pertamanya adalah 1 dan B-nya adalah 2. 1 itu suku pertama A. B-nya berarti 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 nambah berapa? 2. Nah, kemudian kita di sini dicari itu UN-nya ya. Jadi UN sama dengan A plus N-1B. A-nya diganti dengan 1, B-nya diganti dengan 2. Jadi 1, UN sama dengan 1 ditambah N-1 dikali 2. Nah, ini sifatnya distributif. N dikali 2, 2N. Min 1 dikali 2, min 2. Kemudian ada yang satu suku di sini. Maksudnya suku di aljabar ya. 1 dikurang 2. Nah, dapat min 1. 2N-nya bisa pindah di depan. Jadi rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan 2N min 1. Baik. Nah, ketika ditanya yang B, suku ke 500, kita bisa masukkan rumus yang sudah jadi. 2N min 1 ini. Berarti UN menjadi U500. Maka N-nya diganti dengan 500. Jadi suku ke 500 itu adalah 2 dikali 500 dikurang 1. 1000 dikurang 1, 999. Atau kita pakai rumus yang belum jadi ini pun bisa juga. Jadi kita bisa pakai dua rumus yang sudah jadi atau rumus yang di awal tadi, rumus UN itu. Jadi UN itu kan sama dengan A plus N min 1B. Nah, jadi karena yang ditanya suku ke 500, N-nya diganti dengan 500 ya. U500 itu bisa dicari dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi A-nya diganti dengan 1 ditambah N-nya diganti dengan 500, nanti dikurang 1, B-nya diganti dengan B-nya adalah 2. Nah, 1 ditambah 500 dikurang 1, 499, nanti dikali 2, 499 ya, dikali 2 itu berarti 8199, 998. Nah, ditambah 1 berarti 999. Jadi jawabannya sama, 999 jika kita pakai rumus yang awal, UN sama dengan A plus N min 1B, atau kita menggunakan rumus yang sudah kita temukan di A ini. Nanti hasilnya juga 999. Oke, kita lihat contoh kedua. Diketahui suku ke-4 dan ke-10 barisan aritmatika adalah 14 dan 32. Berapakah suku ke-20 barisan tersebut? Nah, di sini ada rumus atau yang diketahui ya. Diketahuinya suku ke-10 32, suku ke-4-nya 14. Suku ke-4 dan 10 berarti yang suku ke-4-nya itu adalah 14, suku ke-10-nya adalah 32. Tapi untuk menuliskannya yang di atas ini, yang lebih besar ya, suku ke-10, 32, suku ke-4-nya 14. Nah, U10 kita ganti dengan rumus. Nah, U10 ini diganti dengan rumus yang ini, A plus 9B. Nanti U4 diganti dengan rumus A plus 3B. Rumusnya itu dari mana? Rumusnya itu dari yang rumus UN. Jadi rumus UN itu yang tadi sama dengan A plus N min 1B ya. Ketika N-nya diganti 10 berarti U10. Nah, A plus di sini kan 10 dikurang 1 dikali B. Maka U10 sama dengan A plus 9B. Nah, rumus A plus 9B itu dari rumus yang awal. A plus N min 1B. Oke. Jadi kalau U10 itu sama dengan
rumusnya A plus 9B. Karena N-nya dikurang 1 kemudian dikali B. Baik, jadi bisa kita ganti-ganti nanti rumusnya ketika yang misalkan di sini tadi kan U10 ya. U10 tuh langsung A plus 9B. Nah, ketika U8 berarti nanti polanya atau rumusnya A plus 7B. Kalau yang ditanya U5 misal, berarti rumusnya apa? A plus 4B. Ketika U7 berarti A plus 6B. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau U10 nanti diganti menjadi U10 diganti A plus 9B. Nah, sama dengan 32-nya muncul lagi. U4 berarti A plus sama dengan A plus 3B. Sama dengan 14, nilainya muncul. Nah, karena A-nya sudah sama, kita eliminasi. Kita kurang. Nanti A-nya hilang. A dikurang A itu habis 0. Jadi 9B dikurang juga 3B. Dapat 6B. 32 kita kurang dengan 14. Dapat 18. 6 dikali B sama dengan 18. Maka B-nya 18 dibagi 6, 3. Ketemu B-nya itu 3. Kita substitusi B yang sama dengan 3 itu ke persamaan yang suku ke-10 atau suku ke-4. Yang A tambah 9B sama dengan 32 atau A tambah 3B sama dengan 14. Di sini kita substitusi ke persamaan yang atas atau yang ke bawah ini. Misal kita pilih yang bawah A plus 3B sama dengan 14. Bisa jadi ini angkanya lebih kecil ya, lebih mudah. Jadi ketika B-nya yang sama dengan 3 ini disubstitusi ke persamaan yang ini, yang A plus 3B sama dengan 14, nanti didapat A-nya. Caranya tinggal kita ganti B-nya. A turun lagi tambah 3 kali B. B-nya diganti dengan 3 sama dengan 14. 3 kali 3, 9. A ditambah 9 sama dengan 14. Maka A-nya dapat 5. Ketika sudah dapat A-nya 5, B-nya 3, maka kita bisa mencari suku yang ditanya. Yang ditanya itu suku ke-20. Nah, U20 dari rumus UN yang awal sama dengan A plus N-1B, kita substitusi A yang sudah kita dapat dan B yang sudah kita dapat tadi. Jadi A-nya 5, B-nya 3. Nah, jadi suku ke-20 sama dengan 5 ditambah 20 min 1, N-nya diganti 20 karena ditanya suku ke-20 ya. Dikali hasilnya dengan 3. 19 dikali 3, 57 ditambah 5, 62. Jadi jawabannya suku ke-20 barisan tersebut adalah 62. Berikut ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.